Nama Olivia Natania alias Oi hingga kini terus menjadi sorotan publik. Ya, Putri Nia Daniati itu tengah mendekam di tahanan Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan perekrutan CPNS fiktif bersama 4 orang lainnya. Saat ini, yang paling berat bagi Oi adalah tidak dapat bertemu dengan buah hati tercinta yang semenjak ia ditahan lebih banyak waktu bersama suaminya, Rafli Entilaar. Lantas benarkah lama tidak bertemu? Buah hati Oi pun kerap kali bertanya di mana sang ibu hingga membuat hati Nia Daniati menjadi tersayat. Seperti apa pula pesan menyentuh Oi untuk ibundanya yang syok atas penangkapan dirinya. Mendekam di tahanan bersama lebih dari 10 orang, seperti apa kondisi kesehatan Oi? Dan bagaimana pula langkah hukum yang akan diambil terkait surat penangguhan penahanan atas kesehatan Oi? Lalu, seperti apa pula kelanjutan nasib dari Rafli yang awalnya juga merupakan terlapor dalam kasus yang sama dengan Oi? Benarkah ia akan langsung dipecat sebagai CPNS jika terbukti bersalah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjalani masa-masa penahanan di rutan Polda Metro Jaya, Olivia Natania tidak pelak dirundung kerinduan terhadap buah hati tercinta. Terlebih setelah beberapa hari terpisah, anak Oi dan suaminya Rafli mulai menunjukkan kegelisahan hatinya. Salah satunya dengan bertanya kemana sang mama pergi sehingga tidak ada di sisinya dan berbeda dengan hari-hari yang biasa mereka lalui. Mendengar hal tersebut, sebagai ibu, hati Oi pun hancur hingga membuatnya menangis dari balik jeruji besi. Lantas seperti apa pesan menyentuh Oi kepada Rafli yang kini lebih banyak waktu untuk mengurus buah hati mereka? Pesannya ya titip jaga anak ya, yang jelas Oi itu kalau ngomong masalah anak dia menangis ya, karena ya namanya seorang ibu, anaknya dia pisah dengan anak, karena yang dia bilang waktu saya ketemu itu, saya itu yang paling beban itu hanya kepada anak. Dia bilang kalau yang lain-lainnya insya Allah saya kuat. Dia bilang saya bisa ngadapin apapun yang saya buat, apa yang saya lakukan, saya bertanggung jawab. Titip pesan untuk menjaga anaknya gitu. Terus ya jaga kesehatan Rafli juga, karena kan beban mental dan moral juga ya. Anaknya Oi memang ikut Bunia, selalu nanya mamanya di mana. Ya sedih juga sih. Jadi mama di mana? Ya dia bilang ya lagi di pesantren seperti itu. Kasian juga, nggak tega juga. Jangan tahu dulu, nantilah pelan-pelan ya. Kalau sekarang jangan dulu lah, takut nanti psikis anak. Yang menambah kepedihan saya di dalam keadaan seperti ini, saya melihat cucu saya. Cucu saya itu menanyakan mamanya kapan pulang. Di dalam keadaan kesedihan saya juga bingung saat semalam itu. Bagaimana saya harus bilang sama cucu saya ini?
Sementara biasa dia tidur sama mamahnya. Akhirnya tentunya bilang bahwa mamanya sedang keluar kota. Sebagai manusia biasa, saya hanya bisa mendoakan, menyemangati anak saya, dan tentunya untuk cucu saya juga. Pengembangan kasus yang menyeret Oi hingga melibatkan sejumlah tersangka baru yang salah satunya merupakan sepupu Oi, kabarnya membuatnya Daniati dilanda kekhawatiran. Namun, meskipun begitu, ia pun tetap memberikan dukungan terhadap Oi, salah satunya dengan mengurusi segala keperluan sang putri. Melihat kondisi ibunda tercinta, Oi yang sebelum ditahan sempat mencuci dan mencium kaki Nia pun mengirimkan sepucuk surat. Lantas, apa isi pesan Oi terhadap Nia Daniati yang kabarnya bahkan sampai mengalami kesulitan tidur setiap malamnya? Memikirkan anak saya, bagaimana keadaannya di sana, sementara tidak bisa komunikasi karena sudah tidak pakai handphone. Bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, itu tentunya perasaan seorang ibu. Dia bilang, mama yang kuat, nggak usah pikirin Oi kuat di sini, tegar, nggak usah mikir yang aneh-aneh, pokoknya mama yang sehat. Ada sih dia kirim surat waktu itu, saya titipkan ke Bunia. Saya kasih kertas, dia tulis surat, ya udah saya titip, langsung kasihkan ke Bunia. Oh iya pasti nyayangin ibunya banget. Sama sebaliknya Bunia juga seperti itu. Ya agak sehat sih, cuman berapa hari ini kayaknya mungkin kurang tidur kali ya, stres juga kali ya. Jadi saya belum ada komunikasi juga sama Bunia. Bilang mungkin selama ini Oi banyak menyusahkan mama sama tante Susan, ya keluarga. Jadi ya nggak tahu Oi kok begini, gitulah. Pokoknya intinya dia seperti gini loh, kok saya seperti ini gitu. Ya udah saya bilang ya dihadapin aja. Memang ya kamu juga harus membuka semuanya, harus kooperatif, jangan ditutup-tutupin. Misalkan nih ada siapapun yang terlibat dalam hal ini, Oi jujur, saya bilang gitu. Karena titip pesannya ya jaga kesehatan, Oi jangan lupa sholat, kemana lagi mintanya ya kepada Allah, seperti itulah. Dan itu juga Bunia juga titip sejadah, mukena, sama Al-Quran juga ya. Ya paling enggak di sana kan karena nggak bisa pakai handphone. Ya udah kegiatannya ya paling enggak membaca Al-Quran, seperti itu. Bunia juga pesan ya yang kuat, yang tabah. Mendekam di tahanan bersama lebih dari 10 orang, seperti apa kondisi kesehatan Oi? Dan bagaimana pula langkah hukum yang akan diambil terkait surat penangguhan penahanan atas kesehatan Oi? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya, menurut kuasa hukumnya, Oi mendapat perlakuan sama seperti para tahanan lainnya. Dan sejak kepulangannya dari Manado, Rafli sebagai suami kerap kali menjenguk sang istri dan mengurusi segala kebutuhannya di sana.
kondisi Oi pun mengalami perubahan hingga mengalami penurunan berat badan lantaran harus beradaptasi dengan lingkungan di tahanan. Salah satunya, hidup berdampingan dengan lebih dari 10 orang tahanan di dalam satu sel. Lebih lanjut, kuasa hukum Oi pun juga menjelaskan, saat ini kliennya tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Karena itulah, saat kemarin Rafli datang menjenguk, ia pun hanya dapat menitipkan sejumlah barang bawaan termasuk makanan. Lantas seperti apa potret kondisi terkini kesehatan Oi di dalam tahanan? Lebih untuk makan, Oi itu nggak ada kepengen apa-apa karena mungkin juga karena stres juga ya, nggak pernah menghadapi masalah seperti ini. Terus kondisi itu kan belum menyatu lah ya. Jadi ya untuk makan juga kayaknya nggak terlalu ini. Memang sih kalau saya lihat sih agak sedikit kurusan. Ada pengumuman ya di di tahanan itu bahwa selama COVID tidak bisa mengunjungi. Hari ini itu tidak bisa. Jadi hanya mengantar makanan aja. Makanannya cuma di depan itu dititipin sama piket. Kemarin kan pulang ke Manado karena ibunya sakit. Nah udah berapa hari ya, 3 hari sama hari ini Rafli udah pulang. Nah itu yang mondar-mandir ke Polda. Kalau dilihat sih ya oke aja gitu, karena ya itu karena kewajiban daripada suami ya ngurus. Sekarang istri sedang ada musibah ya, jadi dia punya tanggung jawab. Kemarin waktu ketemu sih sehat aja, cuman dia pesan minta obatnya karena sudah habis gitu. Cuman kan obat itu kan tidak bisa ditebus kayak gitu aja, jadi harus ke dokter yang merawat Oi gitu. Nah ini mungkin suaminya yang ke rumah sakit ya. Yang bisa diandalkan untuk menyemangati Oi tentunya suaminya. Pastinya sedih lah sebagai orang tua. Bukan saya tidak ingin memeluk anak saya, melihat anak saya. Tapi saat ini mungkin belum bisa, apalagi telepon juga tidak boleh. Hingga kini, pihak keluarga bersama kuasa hukum masih mengupayakan penangguhan penahanan terhadap Oi dengan alasan gangguan kesehatan yang dialaminya. Sempat dikabarkan ditolak oleh penyidik, pihak Oi pun hingga kini masih terus mengupayakan, salah satunya meminta surat diagnosa atas kesehatan Oi kepada dokter yang menanganinya. Lantas benarkah tim kuasa hukum sendiri telah mengupayakan sejumlah langkah hukum lainnya untuk Oi dalam menjalani kasusnya? Kita nunggu aja, nggak ada upaya hukum, nggak ada. Kan nunggu persidangan aja. Untuk diagnosanya tuh kan belum keluar. Jadi diagnosa dari dokter itu belum keluar. Saya juga belum bisa memastikan apakah dia itu bipolar apa gitu, karena kan harusnya itu di diagnosanya itu selama minimum 2 bulan. Tetapi kemarin itu Oi baru melakukan perobatan itu di rumah sakit itu baru 3 hari. Nah sudah itu 3 hari dia keluar. Kita sudah bersurat juga ke rumah sakit yang merawat Oi, surat menanyakan kesehatannya Oi. Kita minta bahwa Oi ini dia akan kooperatif dan itu juga dijamin oleh Bunia gitu untuk dia hadir, jadi tidak melarikan diri. Semua manusia pastinya tidak pernah luput daripada kesalahan. Begitu juga anak saya. Bahkan mungkin kita tidak pernah merasakan itu. Kita kadang bercanda sama orang aja, orang tersinggung kita tidak terasa. Apalagi Oi ya, yang mana
dari dulu tuh ada sahabat saya bilang, nih anak kamu tuh harus ke psikiater. Kenapa? Saya merasanya anak saya sehat, nggak apa-apa gitu. Tapi berjalannya waktu, begitu ada sebelum ada kabar-kabar yang seperti ini, sebelum ini ada di Polda, saya langsung berpikir ada apa nih dengan anak saya. Baru saya suruh anak saya, suaminya suruh bawa ke psikiater, psikiater itu, dan psikiater itu ada diagnosanya anak saya harus dirawat. Masalah kejiwaannya itu sebetulnya harus ada penanganan, tapi karena satu dan lain hal terputus-putus perawatannya ini karena ada pemeriksaan ini dan itu. Kebetulan juga masa pandemi ini tempatnya penuh. Sementara dokter yang ini yang pertama, jadi sudah ke beberapa psikiater, tapi dokter yang satu ini yang memang kita sudah kenal tempatnya penuh. Tidak sewajarnya, mungkin ada yang harus diterapi dengan anak saya itu. Mungkin orang kan tidak tahu selama ini apapun itu. Tentu sebagai orang tua semaksimal mungkin saya bisa untuk anak saya menjalankan perawatan itu. Di saat Oi kini mendekam di tahanan, lantas seperti apa pula kelanjutan nasib dari Rafli yang awalnya juga merupakan terlapor dalam kasus yang sama dengan Oi? Benarkah ia akan langsung dipecat sebagai CPNS jika terbukti bersalah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menyusul penahanan Oi bersama keempat orang lain yang ikut ditetapkan sebagai tersangka, di sisi lain, Rafli Entilaar yang awalnya juga merupakan terlapor, statusnya kini masih sebagai saksi dalam kasus tersebut. Atas kehebohan yang terjadi, kabarnya sampai berdampak ke masa depan Rafli yang merupakan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Oleh lembaga tempatnya bekerja, Rafli pun sempat menjalani pemeriksaan dan masih berstatus sebagai terperiksa. Lantas benarkah kini Rafli tengah dibebas tugaskan? Rafli sudah diberhentikan itu tidak benar. Ya, saat ini Rafli masih statusnya adalah calon pegawai negeri sipil dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun statusnya sekarang masih terperiksa. Malah pemeriksaan sudah dilakukan. Pemeriksaan itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentunya. Dan ini juga masih terus berproses. Tentunya juga kita menunggu hasil dari kepolisian, dari mulai ada aduan masuk. Saat ini dia masih statusnya masih terperiksa. Sebenarnya juga harusnya sudah bertugas ya, karena kan ini pemeriksaan yang pasti gini. Hasil pemeriksaan dan juga hasil keputusan dari kepolisian akan menentukan dia seperti apa. Keputusan seperti apa yang akan dijatuhkan kepada saudara Rafli terkait dengan status kepegawaiannya. Kita kan sekarang ini kan ada sistem WFO juga, Mas, ya, ada yang hadir langsung, ada yang work from home, karena kan status kita sekarang kan masih PPKM ya, masih darurat Covid. Sekarang ini dia sedang WFH, jadi ya sambil ngurus anaknya juga, sambil ngurus Oi juga. Terkait peran Rafli dalam dugaan tindak penipuan yang dilakukan Oi, para korban diantaranya Agustin
guru SMA OI secara tegas mengungkap bahwa Rafli suami OI memang ikut terlibat. Agustin pun sempat menyebut Rafli pernah datang ke rumah keluarganya bersama OI untuk bertemu salah satu terduga korban. Tak hanya itu, sejumlah bukti transfer pun semakin membuktikan bahwa Rafli tidaklah seperti yang OI sempat sebutkan tidak tahu menahu peristiwa tersebut. Lantas, sanksi keras apa yang akan menantinya jika memang terbukti bersalah? Sanksi yang akan diberikan, sekali lagi kami tidak akan tidak menyampaikan secara dini ya. Yang pasti sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran atau pelanggaran secara administratif. Sanksi terberatnya tentunya adalah diberhentikan. Sanksi terberat ya, siapapun itu yang melakukan pelanggaran. Pegawai negeri sipil yang paling berat, siapapun itu, calon pegawai negeri sipil maupun pegawai negeri sipil, sanksi terberat adalah diberhentikan. Ya, tapi kalau saudara Rafli kan masih berproses, kita akan memberikan keputusan yang paling tepat. Saya mengapresiasi dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh kepolisian yang luar biasa ya, kerja keras untuk mengungkap, karena korbannya ini juga ya kita juga harus pikirkan korban ini sekian banyak ya, bukan gara-gara mohon maaf ya, gara-gara satu orang mengorbankan yang 225 orang ini. Gimana perasaannya kan seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.